Ustadz. Hari ini kita akan mengenal tempat-tempat umum di sekitar. Tempat umum itu bermacam-macam ya teman-teman. Misalnya tempat umum yang biasanya didatangi atau dikunjungi oleh masyarakat, misalnya seperti pasar, kemudian masjid, lapangan, dan salah satunya adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah tempat orang untuk meminjam atau mencari buku yang diinginkan. Selain di perpustakaan, untuk mendapatkan buku, kita bisa mencari di tempat yang umum, misalnya di toko buku. Juga kita bisa mendapatkan di perpustakaan sekolah. Dan juga buku bekas ada di kios di toko buku bekas. Nah, kalian bisa tanya sama mama dan papa. Perpustakaan daerah di tempat umum kita juga bisa mendapatkan buku difasilitasi dengan perpustakaan keliling, yaitu bis atau mobil yang di dalamnya banyak buku yang akan dipinjamkan kepada para pembaca. Boleh dipinjam dibawa pulang atau dipinjam untuk dibaca. Jadi kita kalau mau membaca bisa datang ke perpustakaan di tempat umum yang bisa kita datangi kapan saja dan siapa saja yang boleh membaca buku di perpustakaan. Kita akan mengenal salah satu tempat umum, yaitu perpustakaan. Perpustakaan di Kota Jember adalah perpustakaan daerah yang ada di Jalan Panjaitan, Jember. Kita akan mengenal bagaimana isinya perpustakaan di Jember. Kita lihat ya. Tadi sudah diberi pembuka oleh Ustadz Harum. Kita sedang berada di Perpusda, perpustakaan daerah. Dan sekarang Ustadzah Alfi lihat ada di dalam ruangan perpustakaan daerah. Ustadzah Alfi dikelilingi oleh tempat-tempat buku yang bernama rak buku. Nah, seperti ini ya. Ini rak buku berfungsi untuk menata buku-buku yang ada di perpustakaan, sehingga buku tersebut bisa tertata dengan rapi dan sudah diklasifikasikan menurut jenis, menurut kebutuhan, sehingga kita mudah untuk mendapatkannya apabila kita mencari buku di perpustakaan. Teman-teman, ternyata di perpustakaan daerah ini bukan hanya menyediakan tempat untuk seperti kita orang yang sempurna, tetapi ternyata di perpustakaan daerah ini juga menyediakan khusus tempat untuk disability corner. Maksudnya yaitu untuk teman-teman atau saudara-saudara kita yang tidak sempurna, misalnya tunawicara, tunarungu, mereka juga bisa menggunakan fasilitas di perpustakaan daerah ini. Dan ini alat-alat atau tempat khusus yang disediakan untuk saudara-saudara kita tersebut. Teman, kita sedang berada di ada tulisan Braille Corner, yaitu tempat untuk saudara-saudara kita yang tunanetra ya. Ada saudara-saudara kita yang kurang sempurna, yaitu tidak bisa melihat, tetapi mereka bisa menggunakan fasilitas di perpustakaan daerah ini. Sudah disediakan sehingga mereka mempunyai jalan atau mempunyai cara untuk membaca di sini juga. Sudah disediakan fasilitas berupa komputer dan buku-buku khusus untuk mereka yang tunanetra. Adalah contoh buku untuk tunanetra yang bisa dibaca tanpa melihat. Kalau dibuka ternyata teman-teman mereka membaca dengan meraba, tapi tidak dengan melihat, dengan meraba. Dengan diraba ini kasar akan terbaca tulisannya. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah berada di tempat-tempat buku. Sekarang Ustazah ada di tempat membaca ya. Jadi di ruang perpustakaan ada tempat khusus untuk membaca.
membaca apabila kita ingin membaca buku dan tidak kita pinjam untuk dibawa pulang. Jadi bisa dibaca-baca di sini, di tempat khusus ini. Kalian tidak perlu tergesa-gesa apabila pergi ke perpustakaan, bisa memilih buku dulu lalu duduk membaca di sini. Nyaman ya, jadi di sini tidak akan terganggu dengan orang lain apabila kita sudah membaca di sini. Teman-temanku, kita lanjutkan lagi perjalanan kita di perpustakaan daerah ya. Sekarang ini tempat yang menyenangkan untuk anak-anak ya. Ini sudah ada tulisan ruang baca anak-anak. Nah, ternyata kalau ruang baca anak-anak di perpustakaan daerah Jember itu ada di lantai 2. Ayo siapa yang mau berminat ke sini ya, di lantai 2 nih Ustazah mau ke lantai 2. Oke, siap-siap. Nah teman-teman, Ustazah sudah sampai di lantai 2 ya. Ini ruang khusus untuk anak-anak. Wah, nyaman sekali. Anak-anak boleh membaca sambil duduk. Adalah rak buku untuk anak-anak ya. Nah, supaya terlihat rapi, ini sudah ditata. Anak-anak jangan lupa kalau sudah meminjam dikembalikan dengan rapi. Nah ya, tapi kalau ada yang seperti ini nanti ada petugasnya yang merapikan kembali. Seperti itu. Anak-anak bisa memilih-milih buku apa yang disukai. Di sini ada tentang agama, tentang cerita, buku yang lucu-lucu, pengantar. Bila kalian sudah memilih buku yang sudah kalian temukan, dibaca-baca di sini seperti ini. Jadi teman-teman, ternyata di perpustakaan daerah Jember itu bisa dikunjungi oleh semua orang ya. Di lantai 1 bisa dikunjungi oleh tempat untuk orang dewasa ya. Buku-buku yang tersedia di sana, buku-buku yang dibutuhkan untuk seperti ayah, kakak, tante, om ya, yang beliau yang sudah dewasa. Dan untuk di lantai 2 adalah khusus tempat buku-buku untuk anak-anak. Nah, seperti itu. Jadi kalian walaupun anak-anak boleh berkunjung ke perpustakaan daerah. Semangat, siapa yang ingin berkunjung ke sini? Pasti menyenangkan. Seperti kata pepatah bahwa buku adalah jendela dunia. Apa artinya? Nah, melalui buku kita akan tahu bagaimana kabar berita di dunia ini. Ya, walaupun jauh di sana kita bisa tahu beritanya. Tidak perlu kita mengelilingi dunia kalau kita tidak punya waktu, tidak sempat. Nah, kita dengan buku ini kita bisa mengetahui kabar-kabar berita tersebut. Selanjutnya, Ustazah akan menginformasikan bagaimana prosedur meminjam buku di perpustakaan daerah ini. Supaya nanti kalian jika akan meminjam sudah dapat informasinya. Silakan. Prosedur meminjam buku di perpustakaan. Pengunjung datang ke perpustakaan, kemudian mengisi buku tamu. Selanjutnya memilih buku yang akan dibaca. Bila sudah selesai membaca, kamu bisa meletakkan buku di keranjang yang sudah disiapkan. Tetapi kalau kamu ingin meminjam buku, bisa langsung ke petugas perpustakaan ya. Cara merawat buku. Mengambil buku dengan pelan, lalu membawanya dengan baik. Kemudian membuka buku dengan berhati-hati. Bila sudah selesai, mengembalikan buku pada tempatnya, meletakkannya dengan baik dan benar. Macam-macam bentuk dan ukuran buku. Buku ada yang berbentuk persegi, ada juga yang mengikuti bentuk judulnya. Juga ada bentuk persegi panjang, ada yang besar, ada yang kecil. Ukuran buku ada yang tebal, juga ada buku yang tipis.
pembelajaran hari ini mengenal salah satu tempat umum, yaitu perpustakaan daerah. Mudah-mudahan dengan pengetahuan ini kita akan semangat selalu ingin belajar dengan membaca buku, karena buku adalah jendela dunia. Mudah-mudahan bermanfaat. Bertemu lagi dengan Ustazah di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.